Awalnya, mereka cuma tiga teman lama yang dipertemukan kembali oleh nostalgia dan janji cuan cepat. Tidak ada yang menyangka obrolan santai soal bisnis impor barang Cina justru jadi awal hancurnya pertemanan bertahun-tahun saat satu demi satu orang mulai kehilangan uang. Yang paling menyeramkan bukan kerugiannya, tapi bagaimana seseorang bisa tetap tersenyum ketika semua orang lain hidupnya berantakan. Di Banyumas, pada awal tahun 2025, ada dua orang bernama Koko dan Argo. Mereka berdua dulunya adalah teman kuliah Yudis. Namun, setelah lulus, mereka bertiga terpisah akibat pekerjaan masing-masing. Kemudian 5 tahun kemudian itu, atau tepatnya pada awal 2025, Yudis tiba-tiba mendatangi Koko dan Argo secara terpisah. Ia menawarkan investasi di bisnis impor barang Cina dengan keuntungan 10% tiap bulan. Selain itu, ada juga keuntungan tambahan bila berhasil mengajak orang lain bergabung, yaitu sebesar 20% alias menggunakan sistem MLM, yaitu multi level marketing. Waktu itu, Koko yang hanya bekerja sebagai penjaga toko pun tergiur tanpa berpikir panjang. Sedangkan Argo yang waktu itu baru saja dipecat alias di PHK juga ikut tergiur dengan iming-iming passive income. Modal untuk satu member adalah 2 juta dan maksimal bisa mendaftar sampai 7 member. Koko yang memiliki modal terbatas akhirnya hanya ikut satu member, sedangkan Argo dengan menggunakan uang pesangonnya ia mengambil 5 member. Setelahnya mereka berdua pun ikut mencari korban baru alias member baru. Namun 3 bulan kemudian, sebelum mereka sempat balik modal, bisnis itu bangkrut, atau lebih tepatnya sang owner kabur. Semuanya pun saling menyalahkan. Namun Yudislah yang paling banyak dituntut, hingga akhirnya mereka pun saling bermusuhan. Padahal dulunya mereka adalah teman dekat. Dan ternyata diam-diam Yudis masih melanjutkan aksinya. Namun kali ini Yudis membuat sendiri bisnis MLM-nya. Ia bukan lagi jadi member, melainkan jadi owner. Bisnis MLM kali ini adalah bisnis parfum dengan sistem yang sama. Sebagai owner, ia pun makin masif mencari mangsa dan berhasil jadi kaya di awal tahun 2026. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah member yang masuk tidak lagi mencukupi untuk membayar keuntungan member-member lama. Naasnya, kali ini Yudis telat kabur dan kasusnya sudah masuk ke meja hijau. Anehnya, ia tetap terlihat bahagia. Bagaimana tidak, dengan mendapatkan total 2,5 miliar, ia hanya dihukum penjara selama 3 tahun. Di balik jeruji besi, Yudis pun sudah membayangkan hidup mewah setelah keluar dari penjara nanti.